Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Pratiwi, BP 1801051046 kelas 3 CTC. Gelap adalah pada sistem komunikasi syarat optik. Berikut ini yaitu membahas tentang pengukuran hasil desain sistem syarat optik, di mana tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada syarat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada syarat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain syarat optik. Mana ini yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem syarat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung syarat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka akan sulit dipisahkan dari darau. Ada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan, menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum yaitu: 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh syarat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan adalah sistem. A. Yaitu loss daya minimum yang disebabkan oleh syarat optik adalah tergantung pada panjang syarat optik, tipe syarat optik, atau sesuai standar pabrik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam desain sistem syarat optik. B. Yaitu loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem syarat optik. C. Yaitu sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem syarat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Yaitu menentukan loss daya maksimum sistem. Itu loss daya maksimum sistem syarat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah syarat optik. Untuk sistem syarat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam sistem syarat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. C. Yaitu loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Ketiga yaitu tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem operasi di bawah kondisi terburuk. Di mana bahan dan peralatan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu: yang pertama laptop atau PC desktop, yang kedua kalkulator, yang ketiga kertas. Ini itu diagram pengukuran. Yang A, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah. Di mana panjang syarat optik A adalah 10 meter, 15 meter, 20 meter. Panjang syarat optik B yaitu 150 meter. Panjang syarat optik C 4000 meter. Panjang syarat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Luas syarat optik 1,5 dB per kilometer. Luas konektor yaitu 1 dB. Luas sambungan fusi 0,1 dB dan daya minimum penerima min 30 dB. Di mana penjelasannya yaitu untuk panjang konektor 10 meter, langkah satunya yaitu loss daya minimum, yaitu loss total panjang syarat optik. Rumusnya yaitu total panjang syarat optik kali loss syarat optik per kilometer. Mana 0,010 tambah 0,15 tambah 4 tambah 0,010 kali 1,5 yaitu 4,17 km, 1,2 dB per kilometer, mendapatkan hasil 6,255 dB. Jumlah loss total konektor yaitu dengan rumus jumlah konektor kali loss konektor mendapatkan hasil 2 dB. Dengan loss total sambungan fusi yaitu rumusnya jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi, dan hasil yang didapatkan yaitu 8,355 dB. Langkah kedua yaitu loss daya maksimum. Yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan. Yaitu 8,355 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 14,355 dB. Loss daya maksimumnya yaitu 14,355 dB. Langkah ketiga yaitu daya minimum pemancar. Rumus yang digunakan yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum. Hasil yang dapat yaitu min 15,645 dBm.
Ini itu untuk panjang konektor 15 meter. Langkah satunya itu los daya minimum. Nah, los total panjang seret optik yang menggunakan rumus total panjang seret optik kali log seret optik per kilometer. Mana hasil yang didapatkan yaitu 6,27 dB. Los total konektor yaitu menggunakan rumus jumlah konektor kali los konektor. Hasil yang dapat itu 2 dB. Los total sambungan fusi yaitu rumus yang menggunakan jumlah sambungan fusi kali los sambungan fusi. Hasil yang didapatkan yaitu 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss seret optik konektor dan sambungan fusi. LT-nya yaitu 6,27 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 8,37 dB. Angka 2 yaitu daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah izin tambah perbaikan tambah cadangan. Nah, hasil yang dapat yaitu loss daya maksimumnya 14,37 dB. Angka 3 yaitu daya minimum pemancar. Rumus yang digunakan yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum. Maka daya minimum pemancarnya yaitu min 15,63 dBm. Untuk panjang konektor 20 meter, langkah 1 yaitu loss daya minimum loss total panjang seret optik. Rumus yang digunakan itu total panjang seret optik kali loss seret optik per kilometer. Hasil yang dapat yaitu 6,285 dB. Jumlah loss total konektor yaitu rumus yang digunakan jumlah konektor kali loss konektor dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi yaitu rumus yang digunakan jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi. Hasil yang dapatkan itu 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss seret optik konektor dan sambungan fusi. LT-nya yaitu 6,285 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 8,385 dB. Angka 2-nya yaitu loss daya maksimum. Mana rumus yang digunakan itu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan. Dan loss daya maksimum didapatkan yaitu 14,385 dB. Angka ketiga yaitu daya minimum pemancar. Rumusnya yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum. Daya minimum pemancarnya yaitu min 15,616 dBm. Yang ke B yaitu hitung daya minimum pemancar bila loss seret optik diubah. Mana panjang seret optik A yaitu 10 meter, panjang seret optik B 150 meter, panjang seret optik C 4000 meter, dan seret optik D 10 meter, loss seret optik 1,0 dB per kilometer, 1,0 dB per kilometer, 2,0 dB per kilometer. Loss konektornya yaitu 1 dB, loss sambungan fusinya 0,1 dB, dan daya minimum penerima min 30 dBm. Penyelesaiannya yaitu untuk loss seret optik 1,0 dB per kilometer. Langkah 1 yaitu loss daya minimum. Yang pertama loss total panjang seret optik yang pakai rumus total panjang seret optik kali loss seret optik per kilometer. Mana hasil yang dapat yaitu 4,17 dB. Selanjutnya itu loss total konektor. Rumus yang digunakan yaitu jumlah konektor kali loss konektor. Hasil yang dapatnya yaitu 2 dB. Loss total sambungan fusi yaitu rumus yang digunakan jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi. Di mana yang dapatkan yaitu 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss seret optik konektor dan sambungan fusi. LT-nya 4,17 tambah 2 tambah 0,1 mendapatkan hasil 6,27 dB. Angka 2 yaitu loss daya maksimum, di mana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan cadangan. Mana loss daya maksimum dapatkan yaitu 12,27 dB. Langkah ketiga yaitu daya minimum pemancar, di mana rumus yang menggunakan yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum. Mana daya minimum pemancar yang dapatkan yaitu min 17,73 dBm. Untuk loss seret optik 1,5 dB per kilometer, langkah 1 yaitu loss daya minimum. Pertama, loss total panjang seret optik. Rumus yang digunakan yaitu total panjang seret optik kali loss seret optik per kilometer. Mana hasil yang dapatkan yaitu 6,255 dB. Loss total konektor yaitu menggunakan rumus jumlah konektor kali loss konektor. Hasil yang dapatkan itu 2 dB. Loss total sambungan fusi yaitu jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi, dan hasil yang dapatkan 0,1 dB. Total loss daya minimum adalah sigma total loss seret optik konektor dan sambungan fusi. LT-nya 6,255 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Angka 2 yaitu loss daya maksimum. Dimana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan, dimana loss daya maksimum yang didapatkan yaitu 14,355 dB. Angka 3 yaitu daya minimum pemancar. Dimana rumus yang digunakan yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum. Dimana daya minimum pemancar yang didapatkan yaitu min 15,645 dBm. Selanjutnya untuk loss seret optik 2 dB per kilometer, angka satunya yaitu loss daya minimum bersama loss total panjang seret optik menggunakan rumus total panjang seret optik kali loss seret optik per kilometer.
mendapatkan hasil 8,34 dB. Loss total konektor yaitu menggunakan rumus jumlah konektor kali loss konektor sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi itu menggunakan rumus jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi, mana hasil yang didapatkan yaitu 0,1 dB. Yang kedua yaitu loss daya maksimum, di mana menggunakan rumus loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan, yaitu mendapatkan loss daya maksimum 16,44 dB. Yang ketiga yaitu daya minimum pemancar, di mana rumus yang kedua yaitu sigma daya minimum penerima tambah total loss daya maksimum, di mana daya minimum pemancar yang dihasilkan yaitu min 13,56 dBm. Yang C yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita diubah. Penyelesaiannya yaitu untuk daya minimum penerima 10 dBm, langkah 1 yaitu loss daya minimum. Loss total sepanjang serat optik rumus yang digunakan yaitu total panjang serat optik kali loss serat optik per kilometer, di mana hasil didapatkan yaitu 0,25 dB. Selanjutnya loss total konektor, jumlah konektor kali loss konektor, hasil didapatkan itu 0,4 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum, di mana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan. Loss daya maksimum yang didapatkan itu 6,65 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, dapatkan hasil min 2 dB. Langkah 4 yaitu panjang serat optik B, rumus digunakan yaitu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, yaitu min 2 kurang min 6,65 sama dengan min 8,65. Panjang serat optik B sama dengan min 8,665 dB bagi 2,5 dB kilometer sama dengan min 3,466 km. Untuk daya minimum penerima min 25 dBm, langkah 1 loss daya minimum, yaitu loss total panjang serat optik, mana rumus digunakan itu total panjang serat optik kali loss serat optik per kilometer, mana hasil dapatkan 0,25 dB. Loss total konektor yaitu jumlah konektor kali loss konektor, hasil dapatkan itu 0,4 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum, mana rumus yang digunakan itu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan, dan loss daya minimum yang didapatkan yaitu 6,05 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, mana rumus yang digunakan itu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, di mana hasil didapatkan itu 13 dB. Langkah 4 yaitu panjang serat optik, di mana rumus yang digunakan itu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum mendapatkan hasil 6,35 dB. Panjang serat optik B yaitu 6,35 dB dibagi 2,5 dB per kilometer sama dengan 2,54 km. Untuk daya minimum penerima min 30 dBm, langkah 1 loss daya minimum, yaitu loss total panjang serat optik. Total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, mana hasil dapat itu 0,25 dB. Loss total konektor yaitu jumlah konektor kali loss konektor, maka hasil dapat itu 0,4 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum, di mana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan, di mana loss daya maksimum didapatkan yaitu 6,65 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, di mana rumus yang digunakan yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, dengan hasil dapatkan yaitu 18 dB. Langkah 4 yaitu panjang serat optik, di mana rumus yang digunakan yaitu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, dapatkan hasil 11,35 dB. Panjang serat optik B 11,35 dB bagi 25 dB per kilometer sama dengan 4,54 km. Yang selanjutnya yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita diubah, di mana di sini panjang serat optik A yaitu 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dB, daya output pemancar min 10 dBm, min 20 dBm, 30 dBm, loss edging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Penyelesaiannya yaitu pertama untuk daya output pemancar min 10 dBm. Langkah satunya itu loss daya minimum, loss total panjang serat optik. Rumus yang digunakan itu total panjang serat optik kali loss serat optik per kilometer. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,25 dB. Loss total konektor yaitu rumus jumlah konektor kali loss konektor. Hasil yang didapatkan itu 0,4 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum, mana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya maksimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan, dan dapat hasil 6,65 dB. Loss daya maksimumnya sama dengan 6,65 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, di mana rumus yang digunakan yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, yaitu hasil dapatnya itu 20 dB. Langkah 4 yaitu panjang serat optik B, mana
Rumus yang digunakan yaitu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, di mana hasil yang didapatkan yaitu 13,35 dB. Panjang serab optik B sama dengan 13,35 dB bagi 2,5 dB per kilometer sama dengan 5,34 km. Untuk daya output pemancar min 20 dBm, angka satunya loss daya minimum, loss total panjang serab optik, di mana rumus yang digunakan yaitu total panjang serab optik kali loss serab optik per kilometer. Nah, hasil yang didapatkan itu 0,25 dB. Nah, loss total konektor yaitu jumlah konektor kali loss konektor akan dihasilkan 0,4 dB. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum, di mana rumus yang digunakan yaitu loss daya maksimum sama dengan signal loss daya maksimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan. Mana loss daya maksimum dapatkan itu 6,65 dB. Langkah 3 yaitu daya yang tersedia, di mana rumus yang digunakan yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, yaitu semuanya 10 dB. Langkah 4 itu panjang syarat optik, di mana rumus yang digunakan itu selisih daya tersedia loss daya dikurang daya maksimum, yaitu syarat optik B sama dengan 3,55 dB dibagi 2,5 dB per kilometer sama dengan 1,34 km. Untuk daya output pemancar min 30 dB, angka satunya loss daya minimum, loss total panjang syarat optik itu menggunakan rumus total panjang syarat optik kali loss syarat optik per kilometer, itu yang didapatkan 0,25 dB. Loss total konektor itu menggunakan rumus jumlah konektor kali loss konektor dan mendapatkan hasil 0,4 dB. Angka 2 yaitu loss daya maksimum, di mana rumus yang digunakan yaitu min loss daya maksimum sama dengan signal loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan. Loss daya maksimum biasanya itu 6,65 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, di mana rumus yang digunakan yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima. Hasil dapatkan itu 0 dB. Langkah 4 itu panjang syarat optik B, itu menggunakan rumus selisih daya tersedia loss daya maksimum mendapatkan hasil 6,05 dB. Panjang syarat optik B sama dengan 6,65 dB dibagi 2,5 dB per kilometer sama dengan min 2,66 km. Yang E yaitu hitunglah loss syarat optik bila panjang syarat optik kita dirubah-ubah, di mana panjang syarat optik A sama dengan 50 meter, panjang syarat optik B 1500 meter, 1200 meter, 2000 meter. Nah, syarat optik C itu 50 meter, loss konektor itu 0,2 dB, daya minimum penerimanya min 30 dBm, daya output pemancarnya min 20 dBm, faktor aging 1 dBm, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Penyelesaiannya yaitu untuk panjang syarat optik 1500 meter, angka 1 loss daya minimum, total panjang syarat optiknya yaitu mendapatkan hasil 1,6 km. Loss total konektor itu menggunakan rumus jumlah konektor kali loss konektor dan mendapatkan hasil 0,4 dB. Angka 2 yaitu loss daya maksimum, itu menggunakan rumus loss daya maksimum sama dengan signal loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan dan tambah cadangan. Loss daya maksimum yang dapatkan itu 6,4 dB. Langkah 3 yaitu daya tersedia, itu menggunakan rumus selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima dan mendapatkan hasil 10 dB. Langkah 4 yaitu loss syarat optik B, yaitu menggunakan rumus selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, mendapatkan hasil 2,25 dB per kilometer. Kemudian untuk panjang syarat optik 1200 meter, angka 1 itu loss daya minimum, yaitu mendapatkan hasil 1,3 km. Loss total konektor yaitu menggunakan rumus jumlah konektor kali loss konektor mendapatkan hasil 0,4 dB. Angka 2 nya itu daya maksimum, menggunakan rumus loss daya maksimum dengan signal loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan, itu mendapatkan hasil 0,4 dB. Angka 3 itu daya yang tersedia, yaitu menggunakan rumus selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima mendapatkan hasil 10 dB. Angka 4 yaitu loss syarat optik B, menggunakan rumus selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Loss syarat optik B sama dengan 3,6 dB dibagi 1,3 km sama dengan 2,7 dB km. Untuk panjang syarat optik 2000 meter, angka 1 itu loss daya minimum menyampaikan hasil 2,1 km. Loss total konektor yaitu jumlah konektor kali loss konektor, itu mendapatkan hasil 0,4 dB. Langkah 2 itu loss daya maksimum, menggunakan rumus loss daya maksimum sama dengan signal loss daya minimum tambah aging tambah perbaikan tambah cadangan, mendapatkan hasil loss daya maksimum 0,4 dB. Langkah 3 yaitu daya yang tersedia, di mana rumus yang itu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima mendapatkan hasil 10 dB. Langkah 4 itu loss syarat optik B, di mana rumus yang itu selisih daya yang tersedia dikurang loss daya maksimum. Loss syarat optik B sama dengan 3,6 dB bagi 2,1 km dengan 171 dB kilometer. Selanjutnya yaitu analisa data, di mana untuk panjang konektor 10 meter didapatkan data sebagai berikut. Loss total panjang syarat optik sebesar 6,255 dB. Loss konektor sebesar 2 dB. Loss total sambungan fusi sebesar 8,355 dB. Loss daya maksimum sebesar
14,55 dB dan daya minimum pemancar sebesar min 15,64 dBm. Untuk panjang konektor 15 meter didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss total panjang optiknya sebesar 6,27 dB, loss konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fungsinya sebesar 8,37 dB, loss daya maksimumnya sebesar 14,37 dB. Sedangkan daya minimum pemancar sebesar min 15,63 dB. Untuk panjang konektor 20 meter didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss total panjang secara optik sebesar 6,285 dB, loss konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fungsi sebesar 8,385 dB, loss daya maksimum sebesar 14,385 dB, dan daya minimum pemancar sebesar min 15,615 dB. Pada percobaan B, apabila laser optik diubah-ubah, yaitu untuk laser optik 1,0 dB per kilometer didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 4,17 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fungsi sebesar 6,27 dB, loss daya maksimum sebesar 12,27 dB, dan daya minimum pemancar sebesar 17,73 dB. Untuk laser optik 1,5 dB per kilometer didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 6,255 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fungsi sebesar 8,355 dB, loss daya maksimum sebesar 14,355 dB, dan daya minimum pemancar sebesar min 15,645 dB. Untuk laser optik 2,0 dB per kilometer didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 8,34 dB, loss total konektor sebesar 2 dB, loss total sambungan fungsi sebesar 10,44 dB, loss daya maksimum sebesar 16,44 dB, daya minimum pemancar sebesar min 13,56 dB. Dan percobaan C, yaitu apabila daya minimum penerima diubah, untuk daya minimum penerima 10 dBm didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,65 dB, daya yang tersedia sebesar min 2 dB. Laser optik B sama dengan min 3,46 km. Untuk daya minimum penerima min 25 dBm dapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,65 dB, daya tersedia sebesar 13 dB, dan panjang laser optik B sama dengan 2,54 km. Untuk daya minimum penerima min 30 dBm dapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss panjang laser optik sebesar 0,25 dB, loss total konektor sebesar 0,4 dB, dan total loss daya minimum sebesar 0,65 dB, loss daya maksimum sebesar 6,65 dB, dan daya tersedia sebesar 18 dB. Dan panjang laser optik B sama dengan 4,4 km. Percobaan D, apabila daya output pemancar diubah-ubah, yaitu untuk daya output pemancar min 10 dBm didapatkan peroleh data sebagai berikut. Loss total panjang syarat optik sebesar 0,2 dBm dan panjang syarat optik B sebagai 5,4 km. Untuk daya output pemancar min 20 dBm didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss total panjang syarat optik sebesar 0,25 dB dan panjang syarat optik B sama dengan 1,34 km. Untuk daya output pemancar min 30 dBm didapatkan perolehan data sebagai berikut. Loss total panjang syarat optik sebesar 0,25 dB dan loss total daya maksimumnya 6,6 dB. Selanjutnya yaitu percobaan E, apabila panjang syarat B diubah, yaitu untuk panjang syarat optik 1500 meter didapatkan perolehan data sebagai berikut. Total panjang syarat optik 1,6 km, loss total konektor 0,4 dB, total loss daya minimum 0,4 dB, loss daya maksimum 6,4 dB, daya tersedia 10 dB, loss optik B sama dengan 2,25 dB km. Untuk panjang syarat optik 1200 meter didapatkan perolehan data sebagai berikut. Total panjang syarat optik sama dengan 1,3 km, loss total konektor 0,4 dB, total loss daya minimum 0,4 dB, loss daya maksimum 6,4 dB, daya tersedia 10 dB, dan loss syarat optik B sama dengan 2,7 dB km. Untuk panjang syarat optik 2000 meter didapatkan perolehan data sebagai berikut, yaitu total panjang syarat optik 2,1 km, loss total konektor 0,4 dB, total loss daya minimumnya 0,4 dB, loss daya maksimum sama dengan 6,4 dB, daya tersedia 10 dB, loss syarat optik B sama dengan 1,71 dB per kilometer.
Pada percobaan A, selisih antara daya minimum pemancar apabila konektor diubah-ubah sangat kecil. Hanya beda koma saja. Semakin besar nilai panjang konektor yang diberikan, maka daya minimum pemancar akan kecil. Pada percobaan B, daya minimum pemancar nilainya lebih besar pada saat loss sudut optik 1,0 dB per kilometer. Apabila loss sudut optik semakin besar, maka daya minimum pemancarnya kecil. Pada percobaan C, hitung panjang sudut optik B apabila daya minimum penerima diubah-ubah. Panjang sudut optik yang paling panjang dihasilkan pada daya minimum penerima yang bernilai min 30 dB, yaitu dengan panjang 4,54 km. Pada percobaan D, panjang sudut B yang besar adalah dengan daya output pemancar, yaitu min 10 dB dengan panjang 5,34 km. Pada percobaan E, yaitu loss sudut optik B yang besar berdasarkan panjang sudut optik 1200 meter, yaitu sebesar 2,77 dB per kilometer. Pada praktikum ini dapat kita simpulkan, yaitu dari data percobaan dasar sudut optik yaitu dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, panjang konektor yang diubah-ubah tidak terlalu berpengaruh pada daya minimum pemancar. Yang kedua, loss sudut optik yang bernilai kecil akan menghasilkan daya pemancar minimum yang besar. Yang ketiga, loss sudut optik yang bernilai besar akan menghasilkan daya pemancar minimum yang kecil. Yang keempat, panjang sudut yang besar atau panjang akan menghasilkan daya output yang kecil. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.